uang yang udah dikembalikan tidak dia berikan ya. Jadi hati-hati ya, jangan KPR-an lah teman-teman ya. Ustazah sebentar ya, bagaimana jika saluran air rumah tetangga karena tembok kita sampai tembok kita berjamur? Idealnya ini tidak boleh dilakukan oleh tetangga. Coba diingatkan dia dan dicari solusinya bersama ya teman-teman ya. Cari solusinya bersama ya guys. Ustazah sebentar ya, kalau nyebut almarhumah dulu baru almarhum boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Oke Ustazah, kalau kita utang terus di bank kita meninggal lunas itu dalam peraturan bank. Dalam peraturan Islam masih hutang. Karena gimana pun hutang tetap hutang. Kecuali teman-teman tahu kepada siapa teman-teman berhutang. Dan orang itu jelas mengikhlaskan. Pada faktanya kalau hutang di bank itu nggak tahu uang siapa. Dan siapa yang akan mengikhlaskan kita nggak tahu. Oke, aman ya. Kalau sunnah kunut, kalau kunut subuh itu subuh itu baca doa kunut enggak? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak jadi masalah ya guys. Kalau nggak pakai kunut nggak jadi masalah ya teman-teman, karena kunut itu sunnah aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, waktu sholat berhenti Pak Muzaki, nggak boleh ya. Ustazah beramal tapi ada unsur pamer, hukumnya gimana? Beramal ada unsur pamer itu status hukumnya adalah ria. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, bersedekah lebih baik daripada tidak bersedekah tapi menyebut-nyebutnya. Oke. Bersedekah lebih baik tidak bersedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Oke. Gitu ya. Ustazah, aman ya guys. Bagaimana cara kirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Cara kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia cukup dengan Allahumma khususon ila arwah, sebutkan namanya. Lalu kemudian doakan ya, atau ya Allah saya baca Al-Quran, dengan baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan lainnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, itu dibaca seperti itu ya. Ustazah, sehat ya. Ustazah, sholat witir pakai kunut enggak? Tidak harus pakai kunut. Ustazah, bagaimana biar sholat saya khusyuk? Pahami arti bacaan sholat. Memahami arti bacaan sholat itu kan dikit aja guys. Cuma ada iftitah, kemudian Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kan itu aja. Pahami arti bacaannya pelan-pelan, baru kemudian teman-teman bisa lebih khusyuk dalam sholat ya. Pahami artinya pelan-pelan ya guys, supaya kita bisa lebih khusyuk dalam ibadah sholat kita ya. Sebentar ya guys, ini kita kena tegur nih sama TikToknya karena gelap ya. Oke, sebentar ya. Lanjut aja ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, semoga sudah membaik ya. Oke, kita lanjut ya guys. Iya Zah. Aman ya teman-teman ya. Siap. Makin gelap kah? Coba ya. Ustazah, boleh nggak perhiasan peninggalan almarhumah ditukar ya, Allah alam bisa. Maksudnya gimana, Mbak? Kira-kira gimana ya? Oke, Ustazah, aman ya. Apakah ziarah ke makam orang tua di hari Jumat itu lebih baik dibanding yang lain? Bukan begitu konsepnya. Jadi begini konsepnya teman-teman ya. Bahwa ketika kita berziarah,
itu ambil tempat-tempat yang paling bagus untuk berdoa, untuk berziarah. Di antaranya adalah di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu malaikat turun dan kemudian melipat gandakan amal kita. Tapi apakah harus di hari Jumat? Jawabannya tidak. Boleh aja di hari lain. Cowok pakai perhiasan emas itu haram, tidak boleh. Walaupun cuman swaso yang emasnya itu 20% ya. Ustazah, kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia dilafazkan atau di dalam hati? Niat boleh dilafazkan, boleh di dalam hati. Bebas aja ya guys, bebas aja. Kalau niat itu juga boleh pakai bahasa Indonesia. Bebas aja ya. Oke, aman aja ya teman-teman ya. Ustazah, Papua ngintip silah. Iya, Ustazah ngaji melalui HP dapat pahala tidak? Kalau lagi haid, teman-teman boleh ngaji melalui HP ya. Tapi kalau tidak haid, ada baiknya teman-teman di Quran yang seperti biasa. Karena rosam atau bentuk tulisan HP dengan Quran yang sebenarnya itu beda ya guys. Itu beda banget ya guys. Jadi nggak boleh dibiasakan ya. Ustazah, setelah sholat duha bisa lanjut sholat taubat atau sholat hajat? Bisa banget ya guys. Setelah sholat duha lanjut sholat taubat, sholat hajat boleh. Oke, aman aja teman-teman ya. Kalau sakit lumpuh, sholatnya gimana? Pertama, dia pikun atau tidak? Kalau dia tidak pikun, maka dia wajib sholat. Caranya gimana? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, kalau nggak bisa ya teman-teman telentang. Jadi orang stroke boleh sholat dalam keadaan berbaring. Bahkan boleh sholat dalam keadaan miring. Nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya. Gimana sikap kita pada orang yang ngediamin kita? Boleh dikasih waktu dia sebentar lalu kemudian bertanya kenapa dia diam. Ya, sampai di batas kesabaran kita. Kalau salah minta maaf, kalau dia tetap diam minta maaf aja. Setelah itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, Ustazah, apakah kacamatanya Keling? Bukan, kacamatanya Ion Premier ya. Ustazah, kalau sholat tangan harus nempel ke sejadah, gimana kalau terhalang mukena? Yang penting kening ya, yang penting kening itu langsung menyentuh sejadah. Oh bukan Keling, bukan Keling. Aku punya juga sih yang Keling, cuma macam aku nyaman ini sih. Ini Ion Premier ya. Oke, ulang ya. Ustazah, HP yang didapat di jalan apakah bisa disedekahkan kepada anak kandung? Tidak. Sedekahkan kepada orang lain di luar nasab kita. Kalau lumpuh, sholatnya apakah wudhu? Iya dong, wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau nggak bisa diwudhukan, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Oke, apakah orang pakai pampers? Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya seperti biasa. Kalau pampersnya berisi, dibersihkan. Kalau nggak berisi, bisa langsung sholat. Boleh nggak dia sholat, tapi masih ada isi tuh pampersnya? Nggak boleh, karena sholat harus terhindar dari najis. Oke, clear ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, kalau kita memiliki luka basah, sah nggak sholatnya? Oke, aku jelaskan lagi ya. Yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kadang-kadang kita punya kudis di sini. Maka dia berdarah, dia bernanah. Kudis itu adalah darah dan nanah. Sebenarnya darah dan nanah adalah najis. Tapi ketika dia berada pada wilayah yang sakit, maka dia menjadi najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Jerawat. Jerawat itu darah dan nanah. Jika dia masih berada pada wilayah jerawatnya, maka dia najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Kecuali dia pergi ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang lain. Contoh. Orang ambeien, orang wasir.
itu dia ada darah, ada nanahnya. Jika dia masih berada pada wilayah yang sakit, maka itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali kalau seandainya najisnya itu pindah, darahnya itu pindah ke tempat yang tidak sakit. Bibir berdarah itu adalah najis. Tapi ketika dia berada pada wilayah yang sakit, dia adalah najis yang dimaafkan. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Berdosakah mendoakan orang tua yang beda agama? Mendoakan orang tua yang beda agama tidak berdosa selagi dia masih hidup dan mendoakan dia untuk dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, itu kita tidak boleh mendoakannya. Kita cuma boleh mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah hamba Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kita nggak bisa doakan non muslim yang meninggal agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Itu nggak bisa guys. Kita cuma bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Udah itu aja. Oke. Ustazah, apakah orang pikun wajib sholat? Tentu tidak ya. Ustazah, lumpuh sakit kanker mulut, saatnya cukup niat, sholatnya cukup niat apa baca semuanya? Baca rukun sholatnya sambil baring di dalam hati. Ustazah, kakiku kena minyak panas, kena air makin parah. Apakah saya tayamum dan sholat duduk? Iya dong, tayamum aja, sholat duduk, jangan dipaksa kalau sakit, oke? Pakai kateter boleh sholat nggak? Ya boleh, kan yang penting badan kita nggak kena najis ya. Ustazah, mendengarkan kajian live di HP dapat pahala nggak? Dapat pahala menuntut ilmu. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah tasbih malaikat waktunya setelah jemaah di masjid? Bebas, tasbih itu bebas. Ustazah, supaya istiqomah gimana caranya? 1. Lakukan dari hal yang kecil. Pengen istiqomah apa dulu? Misal, pengen istiqomah tahajud. Lakukan 2 rakaat dulu. Cari cara yang paling mudah. Deket-deketkan dulu azan subuh. Jadi tahajud bagi pemula jangan langsung jam 2 malam guys. Ya tidur dulu yang nyenyak, dekat-dekatkan dulu azan subuh ya. Dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nanti kalau sudah 2 rakaat terus aja, 2 rakaat terus aja gitu ya teman-teman ya. Suatu ketika teman-teman sampai kapan? Sampai risau meninggalkannya. Kalau udah risau meninggalkannya berarti udah istiqomah. Ya, jadi untuk istiqomah mulai dari hal yang kecil lakukan terus sampai kita risau meninggalkan. Baru kita tambah. Oke. Ustazah, anak zina tidak nikah ulang setelah anak lahir. Apakah hukum anak berikutnya tetap zina? Ustazah, orang lumpuh gimana sholat Jumatnya? Boleh dia ganti ke sholat zuhur aja. Ustazah, boleh nggak sambil duduk di atas sejadah dan bukan sholat di kursi? Boleh. Sholat kalau kaki sakit boleh selonjoran, boleh bersila, boleh di kursi. Ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya teman-teman ya. Ustazah, betul sekarang saya rajin sholat tahajud dan witir. Masya Allah, mantap ya. Siap Mbak Caci. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini sambil santai di rumah masing-masing ya. Kalau lagi haid boleh zikir nggak Ustazah? Boleh. Lagi haid sekedar berzikir, sekedar berdoa, sekedar sholawat. Boleh guys, nggak masalah guys. Lagi haid, zikir, doa, sholawat. Iya, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau lagi haid kita nggak apa-apa istighfar. Boleh guys. Teman-teman dengerin aku. Dengerin aku. Tahan nafasnya 27 tahun. Oke, tahan nafasnya ya. Wanita haid boleh sholawat. Boleh berzikir, boleh berdoa,
Boleh baca buku doa-doa? Boleh baca buku Majmu' Syarif? Boleh ngulangin hafalan dalam hati? Boleh mengingat kekurangan diri? Boleh makan? Kok makan? Iya sih. Boleh minum? Bener sih. Boleh lihat live aku? Bener sih. Boleh sedekah subuh? Boleh. Yang dilarang wanita haid itu hanya sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan membaca Quran full Arab. Oke guys? Oke gitu ya haid, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, betulkan niat sholat setelah takbir, serentak atau sebelum takbir? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Ustazah, sholat malam pasang alarm, takut kebiasaan kalau nggak pakai alarm, takut kebablasan, nggak apa-apa. Sholat pasang alarm nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, kalau gaji suami besar, bila kita minta tambah uang belanja, boleh, nggak ada masalah. Ustazah, sholawat adrikni dibaca kapan? Bebas aja ya. Ustazah, boleh nggak perhiasan almarhumah dijual digantikan perhiasan lain? Aman aja. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Tolong jelaskan cara sholat duha. 2 rakaat dari azan subuh sampai 1 rakaat menjelang azan zuhur. Oke, nah dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, atau ayatnya bebas aja, yang lain gak jadi masalah ya. Ustazah, saya mau tahajud, udah datang bikin alarm tapi gak kebangun, itu gimana ya? Coba alarmnya dibunyikan kencang banget ya mbak. Dan taruh di tempat yang susah mencarinya. Seperti di atas lemari. Yang nyebelin banget kalau dia itu bunyi. Mbak sampai jalan kaki mematikan alarm. Saat jalan kaki itu teman-teman berangkat dari deep sleep. Dari tidur nyenyak kepada bangun. Lalu kemudian matikan. Dulu waktu aku masih muda. Cara bangun pakai alarmku kayak gitu. Ku taruh alarm sekencang-kencangnya di atas lemari. Bunyi dia ribut guys. Aku ambil kursi, ku naik, ku matikan alarm. Nyampe di bawah hilang ngantukku. Oke. Ustazah, kalau kita nggak hafal doa kunut, sah nggak sholat kita? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak masalah. Yang penting sholat subuh. Oke. Haid baca Quran yang ada terjemahan atau buku doa-doa boleh aja. Nggak jadi masalah. Ustazah, nanti aku umumkan ya Mbak Asti. Ustazah, oke. Bagaimana caranya sholat tasbih di siang hari? Kalau sholat di siang hari, sholat tasbih di siang hari itu adalah sholat tasbih di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Itu kucing ya? Enggak, itu cendol. Oke, ya ini kucing guys. Oke ya. Oke, Ustazah, haid pegang ikro, ya nggak masalah ya. Haid pegang ikro nggak jadi masalah ya guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sholat duha boleh baca surat yang hafal, boleh mbak. Jadi teman-teman, sholat duha itu kan anjurannya rakaat pertama adalah ad-duha. Rakaat kedua adalah rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Tapi kalaupun teman-teman bacanya itu surat-surat lain, itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Saya zikir baca, saya ada yang gemesin di belakang. Manas-manasin netizen dia. Oke gitu ya. Hello, kalian nggak bisa lihat aku lagi kan? Pelanggaran kan kalian kan? Slebeu. Kalau diangkat nggak boleh guys sama TikToknya. Oke.
Ustazah baca doa iftitah pakai bismillah nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Memberi baju kepada orang apakah termasuk amal jariah? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Amal jariah itu adalah sesuatu kita berikan kepada orang banyak. Jadi dia harus untuk orang banyak. Misalnya ambil Quran, letakkan ke masjid, ambil mukena, letakkan ke masjid, ya, ambil semen, taruh ke masjid, beli AC masjid, bayar listrik masjid, yang dipakai orang banyak itu baru amal jariah. Tapi kalau satu orang itu bukan amal jariah. Oke, ya, siap ya. Ustazah, boleh nggak kita baca, nggak baca iftitah langsung baca Al-Fatihah? Boleh. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena iftitah itu sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca ya. Ustazah, oke. Oke, ngajar ngaji amal jariah bukan. Kalau ngajar ngaji itu dia termasuk amal jariah karena ilmu yang bermanfaat ya. Karena ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Tolong jelasin jamak kosor dalam sholat. Jamak kosor nggak bisa dijelasin saat live. Kalau Mbak mau tahu, coba Mbak buka TikTok aku. Di pojok kiri atas ada videoku yang dilihat 8 juta orang. Di situ bisa jelas tentang jamak kosor. Atau Mbak pergi ke YouTube aku, searching aja. Ustazah Nela Luki jamak kosor. Nanti akan muncul video aku tentang jamak kosor ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sholat duha 4 rakaat, 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, teman-teman tidak boleh pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Nah, aman ya guys. Nah. Oke ya, cari akun asli aku ya guys. Ini yang suka ngerekam live tanya jawab aku, jangan lakukan lagi. Karena kemarin sudah banyak yang diklaim dan banyak yang akunnya tutup guys. Akunnya tutup ambiar, padahal subscribernya udah 10.000. Yang suka nge-live, ngambil rekaman screen recorder dan menguploadnya ke YouTube, berhenti guys. Sebelum akun teman-teman kenapa-napa. Kasian kan udah bangun 10.000 subscriber, tahu-tahu ambiar karena merekam live aku. Jangan lakukan ya guys. Itu sangat berbahaya untuk kenyamanan teman dan para istri. Karena ada yang sampai istri-istrinya pun guys sampai nyari nomorku. Nah, jadi jangan suka seperti itu ya guys. Nanti aku jadi melanggar panduan platform ya. Oke, nah nanti bahaya kan kalau sampai istri anak cucu datanglah ke tempatku, tolong Ustazah maafin aku. Nggak bisa guys, ini bukan soal maaf, memang udah nggak bisa. Sekarang klaim nggak bisa ditarik, selagi digas kita nggak ngerti cara tariknya. Oke, jadi yang suka merekam-rekam berhenti ya. Nah nanti kalau teman-teman minta maaf, aku maafin, tapi tetap harus tutup akunnya ya. Ustaz kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya guys. Ustazah, oke siap ya. Jika kalau bahasa zikir atau sholawat sambil jalan gimana? Sambil jalan gimana? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Ustazah, oke. Gimana kalau nyuci mukena pada saat bersih dikasih pewangi? Nggak apa-apa. Mukena dikasih pewangi nggak masalah. Saat ihramku nggak ada masalah ya. Kita ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya.
Kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid masih lama Mbak. Kalau nggak salah saya tanggal 4 apa tanggal 3 November. Nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, oke, sholat duha 4 rakaat itu pakai tahiyat awal nggak? Jadi begini Mbak ya. Oke, jadi begini. Sholat duha kalau mau langsung 4 rakaat, sholat tahajud kalau mau langsung 4 rakaat, sholat taubat kalau mau langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur kalau mau langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal ya guys. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah untuk puasa Yaumul Bid teman-teman tenang aja, aku akan upayakan untuk ingatkan terus jika masuk waktunya ya. Zikir pakai baju singlet sama celana pendek. Secara hukum gak masalah. Secara adab sangat bermasalah. Kita ini kan apa-apa zikir guys. Kita lagi pakai celana pendek terus jatuh gelas. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan. Kita lagi pakai celana pendek terus tiba-tiba kita kaget. La haula wala quwata illa billah. Ya kan. Kan memang kayak gitu kan guys. Itu nggak masalah sih teman-teman ya. Ngelihat orang cakep. Masya Allah. Sementara lagi pakai daster bolong pula. Kan nggak masalah. Oke. Ustazah bolehkah qobliyah zuhur 2 rakaat? Boleh. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh. 4 rakaat juga boleh. Ustazah saya sudah 5 tahun gak haid. Alhamdulillah sholatku gak ada bolong. Gimana menurut Ustazah? Nggak ada gimana-gimana. Ya udah alhamdulillah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi haid masih boleh baca Quran di HP kan? Kayak surat Al-Waqiah dan Yasin. Bisa dari HP atau bisa dari buku. Kalau kita lagi sholat terus lupa udah berapa rakaat, itu gimana? Lupa rakaat sujud sahwi. Bagi teman-teman yang baru mampir, coba aku jelaskan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu guys. Oke, setelah nanti fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Oke, duduk gak usah baca apa-apa. Sujud lagi Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke, nah itu adalah cara sujud sahwi ya. Oke, Ustazah live ceramah jam berapa hari-harinya? 10.30 dengan 4.30 ya. Tapi hari ini hari Minggu jadi kita ceramah cuman sore ya. Ustazah, oke, boleh nggak bacaan sujud sahwi kayak bacaan sujud biasa? Sebelum zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Kalau dengerin murotal sambil masak ya boleh. Daripada nggak ngapa-ngapain lebih baik dengerin murotal, ayat-ayat Al-Quran, dengerin orang ngaji. Bagus banget guys, nggak ada waktu yang terbuang bestoy. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Selamat pagi, ini udah pagi menjelang siang guys. Pokoknya pagi aja deh ya. Mata saya minus, boleh nggak sholat pakai kacamata? Hati-hati, jangan sampai kening nggak nyentuh ke sejadah dengan kacamata kita. Selagi kacamata kita bisa menyentuhkan, tapi kayaknya nggak bisa sih guys. Waktu sujud ganjel guys. Ada nggak kacamata teman-teman waktu sujud itu nggak ganjel? Mantap kali tuh, aku maulah. Ya biasanya ganjel ya. Bagaimana kalau kita sholat tapi nggak pakai baju? Oh pakai mukena kan? Pakai mukena kan, selagi mukenanya benar-benar menutup aurat, walaupun nggak pakai baju di dalam nggak masalah. Cuma adab saja yang kurang ya guys. Ustazah siap Mbak Mimin ya, aman ya guys. Apa lihat. Ustazah kalau ngambil KPR riba, kok batuk? Kok batuk ya guys? Ntar ya teman-teman ya. Kok batuk ya Bom? Makan apa tadi Bom?
Maaf ya guys. Kok bisa batuk ya? Terus teman-teman jawab, kamu nanya. Ustazah batuk nanyanya ke aku. Gitu ya. Oke gitu ya guys. Udah minum? Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai di mana tadi ya, lupa aku. Oke, sholat oke, bentar ya. Ya nggak apa-apa batuk. Kenapa aku batuk ya guys? Kamu nanya. Ustazah, oke. Ketika sa'i doa apa yang bagus? Nah, waktu sa'i itu, jalan saat sa'i itu kan teman-teman ada buku umroh. Ada buku umroh, baca aja buku itu. Oke. Ustazah, kalau sholat duduk karena lutut sakit sah nggak sholatnya? Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk, nggak masalah. Baring pun nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, sholat hajat 2 kali dalam sehari, 6 kali pun boleh. Sholat hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ambil KPR riba enggak? Pasti riba. Karena dalam KPR setiap angsuran ada dendanya. Ada bunganya. Kalau telat bayar ada dendanya. Kemudian kalau teman-teman nggak sanggup bayar, nanti uang teman-teman akan ditariknya. Dan kemudian bukan uang ya, barang teman-teman akan dia tarik, lalu kemudian uang yang udah dikembalikan tidak dia berikan ya. Jadi hati-hati ya, jangan KPR-an lah teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana jika saluran air rumah tetangga karena tembok kita sampai tembok kita berjamur? Idealnya ini tidak boleh dilakukan oleh tetangga. Coba diingatkan dia dan dicari solusinya bersama ya teman-teman ya. Cari solusinya bersama ya guys. Ustazah, sebentar ya. Kalau nyebut almarhumah dulu baru almarhum boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau kita utang terus di bank kita meninggal, lunas itu dalam peraturan bank. Dalam peraturan Islam masih hutang. Karena gimana pun hutang tetap hutang. Kecuali teman-teman tahu kepada siapa teman-teman berhutang. Dan orang itu jelas mengikhlaskan. Pada faktanya kalau hutang di bank itu nggak tahu uang siapa. Dan siapa yang akan mengikhlaskan kita nggak tahu. Oke, aman ya. Kalau sunnah kunut, kalau kunut subuh itu subuh itu baca doa kunut enggak? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut itu nggak jadi masalah ya guys. Kalau nggak pakai kunut nggak jadi masalah ya teman-teman, karena kunut itu sunnah aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, waktu sholat berhenti Pak Muzaki, nggak boleh ya. Ustazah, beramal tapi ada unsur pamer, hukumnya gimana? Beramal ada unsur pamer itu status hukumnya adalah ria. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, bersedekah lebih baik daripada tidak bersedekah tapi menyebut-nyebutnya. Oke. Bersedekah lebih baik tidak bersedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Oke, gitu ya. Ustazah, aman ya guys. Bagaimana cara kirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia? Cara kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia cukup dengan Allahumma khususon ila arwah, sebutkan namanya. Lalu kemudian doakan ya, atau ya Allah, saya baca Al-Quran, dengan baca Al-Quran atau baca Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan lainnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, itu dibaca seperti itu ya. Ustazah, sehat ya. Ustazah, sholat witir pakai kunut enggak? Tidak harus pakai kunut. Ustazah, bagaimana biar sholat saya khusyuk? Pahami arti bacaan sholat.
Memahami arti bacaan sholat itu kan dikit aja guys. Cuma ada iftitah, kemudian al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kan itu aja. Pahami arti bacaannya pelan-pelan, baru kemudian teman-teman bisa lebih khusyuk dalam sholat ya. Pahami artinya pelan-pelan ya guys, supaya kita bisa lebih khusyuk dalam ibadah sholat kita ya. Sebentar ya guys, ini kita kena tegur nih sama TikToknya karena gelap ya. Oke, sebentar ya. Lanjut aja ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, semoga sudah membaik ya. Oke, kita lanjut ya guys. Iya Zah. Aman ya teman-teman ya. Siap. Makin gelap kah? Coba ya. Ustazah, boleh nggak perhiasan peninggalan almarhumah ditukar ya, Allah alam bisa. Maksudnya gimana, Mbak? Kira-kira gimana ya? Oke, Ustazah, oke aman ya. Apakah ziarah ke makam orang tua di hari Jumat itu lebih baik dibanding yang lain? Bukan begitu konsepnya. Jadi begini konsepnya teman-teman ya. Bahwa ketika kita berziarah itu ambil tempat-tempat yang paling bagus untuk berdoa, untuk berziarah. Di antaranya adalah di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu malaikat turun dan kemudian melipat gandakan amal kita. Tapi apakah harus di hari Jumat? Jawabannya tidak. Boleh aja di hari lain. Cowok pakai perhiasan emas itu haram, tidak boleh. Walaupun cuman swaso yang emasnya itu 20% ya. Ustazah, kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia dilafazkan atau di dalam hati? Niat boleh dilafazkan, boleh di dalam hati. Bebas aja ya guys, bebas aja. Kalau niat itu juga boleh pakai bahasa Indonesia. Bebas aja ya. Oke, aman aja ya teman-teman ya. Ustazah, Papua ngintip silah. Iya. Ustazah, ngaji melalui HP dapat pahala tidak? Kalau lagi haid, teman-teman boleh ngaji melalui HP ya. Tapi kalau tidak haid, ada baiknya teman-teman di Quran yang seperti biasa. Karena rosam atau bentuk tulisan HP dengan Quran yang sebenarnya itu beda ya guys. Itu beda banget ya guys. Jadi nggak boleh dibiasakan ya. Ustazah, setelah sholat duha bisa lanjut sholat taubat atau sholat hajat? Bisa banget ya guys. Setelah sholat duha lanjut sholat taubat, sholat hajat boleh. Oke, aman aja teman-teman ya. Kalau sakit lumpuh, sholatnya gimana? Pertama, dia pikun atau tidak? Kalau dia tidak pikun, maka dia wajib sholat. Caranya gimana? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, kalau nggak bisa ya teman-teman telentang. Jadi orang stroke boleh sholat dalam keadaan berbaring. Bahkan boleh sholat dalam keadaan miring. Nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya. Gimana sikap kita pada orang yang ngediamin kita? Boleh dikasih waktu dia sebentar lalu kemudian bertanya kenapa dia diam. Ya, sampai di batas kesabaran kita. Kalau salah minta maaf, kalau dia tetap diam minta maaf aja. Setelah itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, Ustazah, apakah kacamatanya Keling? Bukan, kacamatanya Ion Premier ya. Ustazah, kalau sholat tangan harus nempel ke sejadah, gimana kalau terhalang mukena? Yang penting kening ya, yang penting kening itu langsung menyentuh sejadah. Oh bukan Keling, bukan Keling. Aku punya juga sih yang Keling, cuma macam aku nyaman ini sih. Ini Ion Premier ya. Oke, ulang ya.
Ustazah, HP yang didapat di jalan apakah bisa disedekahkan kepada anak kandung? Tidak. Sedekahkan kepada orang lain di luar nasab kita. Kalau lumpuh, sholatnya apakah wudhu? Iya dong, wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau nggak bisa diwudhukan, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Oke, apakah orang pakai pampers? Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya seperti biasa. Kalau pampersnya berisi, dibersihkan. Kalau nggak berisi, bisa langsung sholat. Boleh nggak dia sholat tapi masih ada isi tuh pampersnya? Nggak boleh. Karena sholat harus terhindar dari najis. Oke, clear ya teman-teman ya? Oke, Ustazah, kalau kita memiliki luka basah, sah nggak sholatnya? Oke, aku jelaskan lagi ya. Yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kadang-kadang kita punya kudis di sini. Maka dia berdarah, dia bernanah. Kudis itu adalah darah dan nanah. Sebenarnya darah dan nanah adalah najis. Tapi ketika dia berada pada wilayah yang sakit, maka dia menjadi najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Jerawat. Jerawat itu darah dan nanah. Jika dia masih berada pada wilayah jerawatnya, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali dia pergi ke tempat yang lain. Oke, pergi ke tempat yang lain. Contoh, orang ambeien, orang wasir. Itu dia ada darah, ada nanahnya. Jika dia masih berada pada wilayah yang sakit, maka itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali kalau seandainya najisnya itu pindah, darahnya itu pindah ke tempat yang tidak sakit. Bibir berdarah itu adalah najis. Tapi ketika dia berada pada wilayah yang sakit, dia adalah najis yang dimaafkan. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Berdosakah mendoakan orang tua yang beda agama? Mendoakan orang tua yang beda agama tidak berdosa selagi dia masih hidup dan mendoakan dia untuk dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, itu kita tidak boleh mendoakannya. Kita cuma boleh mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah hamba Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kita nggak bisa doakan non muslim yang meninggal agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Itu nggak bisa guys. Kita cuma bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Udah itu aja. Oke. Ustazah, apakah orang pikun wajib sholat? Tentu tidak. Ya, Ustazah, lumpuh sakit kanker mulut. Saatnya cukup niat, sholatnya cukup niat apa baca semuanya? Baca rukun sholatnya sambil baring di dalam hati. Ustazah, kakiku kena minyak panas, kena air makin parah. Apakah saya tayamum dan sholat duduk? Iya dong, tayamum aja, sholat duduk, jangan dipaksa kalau sakit, oke? Pakai kateter boleh sholat nggak? Ya boleh, kan yang penting badan kita nggak kena najis, ya. Ustazah, mendengarkan kajian live di HP dapat pahala nggak? Dapat pahala menuntut ilmu. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah tasbih malaikat waktunya setelah jemaah di masjid? Bebas, tasbih itu bebas. Ustazah, supaya istiqomah gimana caranya? 1. Lakukan dari hal yang kecil. Pengen istiqomah apa dulu? Misal, pengen istiqomah tahajud. Lakukan 2 rakaat dulu. Cari cara yang paling mudah. Deket-deketkan dulu azan subuh. Jadi tahajud bagi pemula jangan langsung jam 2 malam guys. Ya, tidur dulu yang nyenyak, dekat-dekatkan dulu azan subuh ya. Dekat-dekatkan dulu azan subuh. Nanti kalau sudah 2 rakaat terus aja, 2 rakaat terus aja gitu ya teman-teman ya. Suatu ketika teman-teman sampai kapan? Sampai risau meninggalkannya. Kalau udah risau meninggalkannya berarti udah istiqomah. Ya, jadi untuk istiqomah mulai dari hal yang kecil lakukan terus sampai kita risau meninggalkan. Baru kita tambah. Oke.
Ustazah, anak zina tidak nikah ulang setelah anak lahir. Apakah hukum anak berikutnya tetap zina? Ustazah, orang lumpuh gimana sholat Jumatnya? Boleh dia ganti ke sholat zuhur aja. Ustazah, boleh nggak sambil duduk di atas sejadah dan bukan sholat di kursi? Boleh. Sholat kalau kaki sakit, boleh selonjoran, boleh bersila, boleh di kursi. Ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang ya teman-teman ya. Ustazah, betul sekarang saya rajin sholat tahajud dan witir. Masya Allah, mantap ya. Siap Mbak Caci. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini sambil santai di rumah masing-masing ya. Kalau lagi haid boleh zikir nggak Ustazah? Boleh. Lagi haid sekedar berzikir, sekedar berdoa, sekedar sholawat. Boleh guys, nggak masalah guys. Lagi haid, zikir, doa, sholawat. Iya, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau lagi haid kita nggak apa-apa istighfar. Boleh guys. Teman-teman dengerin aku. Dengerin aku. Tahan nafasnya 27 tahun. Oke, tahan nafasnya ya. Wanita haid boleh sholawat. Boleh berzikir, boleh berdoa, boleh baca buku doa-doa, boleh baca buku Majmu' Syarif, boleh ngulangin hafalan dalam hati, boleh mengingat kekurangan diri, boleh makan, iya sih, boleh minum, bener sih, boleh lihat live aku, bener sih, boleh sedekah subuh, boleh. Yang dilarang wanita haid itu hanya sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan membaca Quran full Arab. Oke guys? Oke gitu ya haid, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, betulkan niat sholat setelah takbir, serentak atau sebelum takbir? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Ustazah, sholat malam pasang alarm, takut kebiasaan kalau nggak pakai alarm, takut kebablasan, nggak apa-apa. Sholat pasang alarm nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, kalau gaji suami besar, bila kita minta tambah uang belanja, boleh, nggak ada masalah. Ustazah, sholawat adrikni dibaca kapan? Bebas aja ya. Ustazah, boleh nggak perhiasan almarhumah dijual digantikan perhiasan lain? Aman aja. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Tolong jelaskan cara sholat duha. 2 rakaat dari azan subuh sampai 1 rakaat menjelang azan zuhur. Oke, nah dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, atau ayatnya bebas aja yang lain gak jadi masalah ya. Ustazah, saya mau tahajud, udah datang bikin alarm tapi gak kebangun, itu gimana ya? Coba alarmnya dibunyikan kencang banget ya Mbak. Dan taruh di tempat yang susah mencarinya. Seperti di atas lemari. Yang nyebelin banget kalau dia itu bunyi Mbak sampai jalan kaki mematikan alarm. Saat jalan kaki itu teman-teman berangkat dari deep sleep. Dari tidur nyenyak kepada bangun. Lalu kemudian matikan. Dulu waktu aku masih muda cara bangun pakai alarmku kayak gitu. Ku taruh alarm sekencang-kencangnya di atas lemari. Bunyi dia ribut guys. Aku ambil kursi, ku naik, ku matikan alarm. Nyampe di bawah hilang ngantukku. Oke. Ustazah, kalau kita nggak hafal doa kunut, sah nggak sholat kita? Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i. Tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak masalah.
Yang penting sholat subuh. Oke. Haid baca Quran yang ada terjemahan atau buku doa-doa boleh aja. Nggak jadi masalah. Ustazah, nanti aku umumkan ya Mbak Asti. Ustazah, oke. Bagaimana caranya sholat tasbih di siang hari? Kalau sholat di siang hari, sholat tasbih di siang hari itu adalah sholat tasbih di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Itu kucing ya? Enggak, itu cendol. Oke, ya ini kucing guys. Oke ya. Oke, Ustazah, oke, haid pegang ikro, ya nggak masalah ya. Haid pegang ikro nggak jadi masalah ya guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sholat duha boleh baca surat yang hafal, boleh mbak. Jadi teman-teman, sholat duha itu kan anjurannya rakaat pertama adalah ad-duha. Rakaat kedua adalah rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Tapi kalaupun teman-teman bacanya itu surat-surat lain itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Saya zikir baca, saya ada yang gemesin di belakang. Manas-manasin netizen dia. Oke gitu ya. Hello, kalian nggak bisa lihat aku lagi kan? Pelanggaran kan kalian kan? Slebeu. Kalau diangkat nggak boleh guys sama TikToknya. Oke. Ustazah baca doa iftitah pakai bismillah nggak? Boleh pakai, boleh tidak. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Memberi baju kepada orang apakah termasuk amal jariah? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Amal jariah itu adalah sesuatu kita berikan kepada orang banyak. Jadi dia harus untuk orang banyak. Misalnya ambil Quran, letakkan ke masjid, ambil mukena, letakkan ke masjid, ya, ambil semen, taruh ke masjid, beli AC masjid, bayar listrik masjid, yang dipakai orang banyak itu baru amal jariah. Tapi kalau satu orang itu bukan amal jariah. Oke, ya, siap ya. Ustazah, boleh nggak kita baca, nggak baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah? Boleh. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena iftitah itu sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib. Cuman sayang aja kalau nggak dibaca ya. Ustazah, oke. Ngajar ngaji amal jariah bukan. Kalau ngajar ngaji itu dia termasuk amal jariah karena ilmu yang bermanfaat ya. Karena ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Tolong jelasin jamak qashar dalam sholat. Jamak qashar nggak bisa dijelasin saat live. Kalau Mbak mau tahu, coba Mbak buka TikTok aku. Di pojok kiri atas ada videoku yang dilihat 8 juta orang. Di situ bisa jelas tentang jamak qashar. Atau Mbak pergi ke YouTube aku, searching aja Ustazah Nela Luki jamak qashar. Nanti akan muncul video aku tentang jamak qashar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sholat duha 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, teman-teman tidak boleh pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dia nggak pakai tahiyat awal ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Nah, aman ya guys. Nah. Oke ya, cari akun asli aku ya guys. Ini yang suka ngerekam live tanya jawab aku, jangan lakukan lagi. Karena kemarin sudah banyak yang diklaim dan banyak yang akunnya tutup guys. Akunnya tutup hampir, padahal subscribernya udah 10.000. Yang suka nge-live, ngambil rekaman screen recorder dan menguploadnya ke YouTube, berhenti guys. Sebelum akun teman-teman kenapa-napa. Kasian kan udah bangun 10.000 subscriber, tahu-tahu
ambiar karena merekam live aku. Jangan lakukan ya guys, itu sangat berbahaya untuk kenyamanan teman dan para istri. Karena ada yang sampai istri-istrinya pun guys sampai nyari nomorku. Nah jadi jangan suka seperti itu ya guys. Nanti aku jadi melanggar panduan platform ya. Oke, nah nanti bahaya kan kalau sampai istri anak cucu datanglah ke tempatku. Tolong Ustazah maafin aku. Nggak bisa guys. Ini bukan soal maaf. Memang udah nggak bisa. Sekarang klaim nggak bisa ditarik. Selagi digas kita nggak ngerti cara tariknya. Oke, jadi yang suka merekam-rekam berhenti ya. Nah nanti kalau teman-teman minta maaf, aku maafin, tapi tetap harus tutup akunnya ya. Ustaz kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya guys. Ustazah, oke siap ya. Jika kalau bahasa zikir atau sholawat sambil jalan gimana? Sambil jalan gimana? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Ustazah, oke. Gimana kalau nyuci mukena pada saat bersih dikasih pewangi? Nggak apa-apa. Mukena dikasih pewangi nggak masalah. Saat ihramku nggak ada masalah ya. Kita ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid masih lama mbak. Kalau nggak salah saya tanggal 4 apa tanggal 3 November. Nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, oke. Sholat duha 4 rakaat itu pakai tahiyat awal nggak? Jadi begini mbak ya. Oke, jadi begini. Sholat duha kalau mau langsung 4 rakaat. Sholat tahajud kalau mau langsung 4 rakaat. Sholat taubat kalau mau langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur kalau mau langsung 4 rakaat. Itu tidak pakai tahiyat awal ya guys. Jadi rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi oke, rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah untuk puasa Yaumul Bid teman-teman tenang aja. Aku akan upayakan untuk ingatkan terus jika masuk waktunya ya. Zikir pakai baju singlet sama celana pendek. Secara hukum gak masalah. Secara adab sangat bermasalah. Kita ini kan apa-apa zikir guys. Kita lagi pakai celana pendek terus jatuh gelas. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Kita lagi pakai celana pendek terus tiba-tiba kita kaget. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Kan memang kayak gitu kan guys. Itu nggak masalah sih teman-teman ya. Ngelihat orang cakep. Masya Allah. Sementara lagi pakai daster bolong pula. Kan nggak masalah. Oke. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 2 rakaat? Boleh. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh. 4 rakaat juga boleh. Ustazah, saya sudah 5 tahun gak haid. Alhamdulillah sholatku gak ada bolong. Gimana menurut Ustazah? Nggak ada gimana-gimana. Ya udah alhamdulillah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lagi haid masih boleh baca Quran di HP kan? Kayak surat Al-Waqiah dan Yasin. Bisa dari HP atau bisa dari buku. Kalau kita lagi sholat terus lupa udah berapa rakaat. Itu gimana? Lupa rakaat sujud sahwi. Bagi teman-teman yang baru mampir, coba aku jelaskan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu guys. Oke. Setelah nanti fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Oke. Oke. Duduk gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke. Nah itu adalah cara sujud sahwi ya. Oke, Ustazah live ceramah jam berapa hari-harinya? 10.30 dengan 4.30 ya. Tapi hari ini hari Minggu jadi kita ceramah cuman sore ya.
Ustazah, oke, boleh nggak bacaan sujud sahwi kayak bacaan sujud biasa? Sebenarnya boleh, tapi pendapatnya nggak terlalu kuat. Bagusnya teman-teman untuk melakukan sujud sahwi itu pakai baca doa sujud sahwi. Oke, itu kan sebentar aja tuh guys. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kan sebentar aja guys, sebentar aja guys. Oke, dihafal lah ya, sehari palingan hafal ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Luki. Karena persoalannya itu ada panduan platform ya. Akun kita bisa tutup kalau akun kita dianggap yang nyuri. Karena pernah akunku kena pelanggaran padahal yang nyurinya dia. Ya tapi kita habiskan semua. Yang penting aku ada, kecuali kalau aku nggak ada ya. Kecuali kalau aku nggak ada ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke gitu ya, sebentar ya. Ustazah, bolehkah sujud sahwi dibaca 3 kali? Boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau sujud syukur sekali cukup. Sujud syukur itu kan sujud kalau kita dalam keadaan mendapatkan nikmat. Hey, kita mendapatkan nikmat. Misalnya nih, hey kamu tuh naik jabatan loh, kita langsung sujud aja. Oke, baca doa sujud syukur. Hanya zikir saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu aja. Atau kalau teman-teman mau, sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian sujud, Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Bolehkah sholat witir tanpa sholat sunnah ba'diyah isya? Sayang banget. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Sayang banget kalau teman-teman gak ba'diyah isya. Oke, gitu ya. Oke, siap Mbak Buke ya. Oke, sujud sawi saat baca Al-Quran, apakah sama kayak sholat? Sujud sawi itu kalau sholat Mbak, kalau lupa rakaat Mbak, ya itu bacaan sujud syukur Ustadz, betul. Kalau sujud syukur itu bacaannya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Nah, itu bacaannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke, Ustazah boleh nggak sih baca Quran terbata-bata ya? Baca Quran terbata-bata karena nggak terlalu lancar. Baik, jadi begini, ada dalil. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang memantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, ya terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca ya. Oke, yang kedua adalah pahala karena susahnya dia membaca ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah juga bisa lupa. Ya bisa lah, aku bisa lupa, bisa makan, bisa tidur. Keahlianku banyak. Ustazah, oke, sebentar ya. Ayat 1000 dinar boleh dibaca setiap habis setelah Al-Fatihah, nggak masalah. Saya qobliyah zuhur tapi tidak ba'diyah zuhur, nggak jadi masalah. Ya, saya qobliyah zuhur tapi tidak ba'diyah zuhur, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau baca sholat pakai baju tidur, sholat pakai baju bekas tidur, selagi nggak kena najis, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya guys, aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak saya baca Yasin karena kesukaan saya dan hanya Yasin yang saya baca? Nggak boleh, tanya aja bom-bom nggak percaya. Ya,
Kita boleh membaca fadilah surat. Al-Waqiah dibaca habis subuh setiap hari. Yasin hari Kamis dari maghrib menjelang Isya. Al-Kahfi dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Ya, itu boleh dibaca surat-surat itu. Tapi nggak boleh itu terus. Sampai teman-teman nggak baca Ali Imran, nggak baca Al-Baqarah, nggak baca Az-Zukhruf, ya. Ya, enggak, jangan teman-teman. Jadi gini, baca aja dulu dari Senin sampai Minggu ya. Dari Senin sampai Minggu baca aja dulu. Terus nanti di hari Jumat baca Al-Kahfi. Di hari malam Jumat dibaca Al-Muluk ya. Kemudian di subuh pagi setiap hari baca Al-Waqiah. Boleh, tapi jangan sampai teman-teman melupakan khataman Al-Quran. Karena kita itu mesti melakukan yang namanya ini ya teman-teman ya. Yang namanya khatam, usahakan ya. Supaya kita kenal dengan surat-surat lainnya. Ya Al-Baqarah dan seterusnya ya. Kalau Yasin terus yang dibaca sampai kita pula meninggal dunia. Nggak kenal kita alim orang nanti geng. Ya oke. Ustazah, apa artinya orang meninggal keluar air mata? Nggak ada, doain aja. Oke. Ustazah, boleh nggak kalau sholat sunnah nggak baca iftitah? Nggak masalah. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu sunnah, tidak wajib ya guys. Baca iftitah dapat pahala, nggak baca iftitah sholatnya sah, cuman sayang aja. Ya, kolesterolku sembuh, ibuku sembuh, konsumsi akasia rutin. Akasia gitu loh, Masya Allah. Mau COD lagi? Boleh, nanti jam 11 COD lagi ya. Kita nggak lama di zuhur di tempatku jam 12 lewat ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mau madu kolesterol. Mau madu kolesterol. Siap, jam 11 ya guys. Madu kita itu guys. Madu kita itu guys, ini madu yang asli ya guys. Dia langsung dari petaninya ya guys. Madu kita ini asli langsung autoimun akasia. Autoimun akasia guys. Autoimun adalah akasia ya teman-teman ya. Oke, haid gak lancar, keputihan itu semuanya akasia. Ya, kolesterol, asam urat, asam lambung adalah akasia. Oke, ini terakhir spill madu dengan aku hari ini. Kecuali malam nanti. Yang mau beli madu gas aja ya. Miom, ya Allah, miom udah banyak yang sembuh, Mbak. Miom keputihan udah banyak yang sembuh. Diabetes jemaahku udah normal. Ya, kemudian yang jadi operasi jantung nggak jadi pakai ring jantung. Wah, udah banyak testimoni.